Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Saptaulan, NIM 123 190 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini langsung aja saya akan melanjutin Chang server. Jadi server itu backend di mana kita menuliskan logika dari aplikasi sehingga aplikasi itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini kita deklarasiin dulu server. Server itu isinya adalah function yang mana dia punya 3 parameter yaitu input, output, dan session. Input sendiri udah kita sebutkan di atas. Inputnya itu ada positif, netral, negatif, all, sama top. Terus buat outputnya juga udah kita sebutin di sini. Outputnya yaitu EQ plot. Jadi pertama kita akan ngebuat logika dari button positif. Di sini input positif kita buat variabel result yang mana result ini isinya adalah Tokopedia data. Terus kita lakukan grouping. Jadi kita group berdasarkan sentimennya. Nanti dia bakal ada positif, netral, sama negatif. Terus habis kita grouping, kita filter. Karena di sini kita lagi bikin logika aplikasi yang button positif, kita filter, kita pakai sentimennya yang positif aja. Terus setelah itu kita bikin variabel jumlah. Jumlah ini bakal nyimpan panjang dari sentimen yang udah kita group dan kita filter. Selanjutnya kita pakai ggplot buat ngevisualisasiin data yang udah kita olah tadi. Yang mana sumbu X-nya kita isi dengan sentimen dan sumbu Y-nya kita isi dengan jumlah. Terus kita pakai geomcode. Jadi nanti visualisasi datanya wujudnya bakal jadi diagram batang. Terus kita kasih keterangan yang mana X-nya itu adalah label positif dan sumbu Y-nya adalah jumlah review. Untuk judulnya sendiri kita pakai grafik label positif dan subjudulnya visualisasi berdasarkan review bernilai positif. Terus kita outputin aja EQ plotnya dan resultnya kita outputin. Terus selanjutnya buat button atau tombol input yang netral, kita ngelakuin langkah-langkah yang kurang lebih sama kayak tadi. Bukan kurang lebih sama ya, emang sama, bukan kurang lebih. Terus result, kita buat result, isinya Tokopedia data, kita grouping lagi sentimennya, terus kita filter, sekarang kita pakai yang netral aja. Terus untuk variabel jumlah, sama kayak tadi, dia bakal menghitung panjang dari sentimen. Terus kita visualisasiin pakai ggplot, untuk sumbu X-nya adalah sentimen dan sumbu Y-nya adalah jumlah. Kita visualisasiin pakai diagram batang juga. Sumbu X-nya kita kasih keterangan label netral, sumbu Y-nya kita kasih keterangan jumlah review, titelnya grafik label netral, dan subjudulnya visualisasi berdasarkan review bernilai netral. Terus si resultnya tadi kita outputin pakai output EQ plot. Selanjutnya kita akan bikin logika dari button negatif atau input negatif, yang mana kita juga bikin variabel result sama kayak tadi diisi dengan Tokopedia data, kita grouping sentimennya, terus kita filter sentimennya sehingga kita pakai yang negatif aja. Terus jumlahnya terus variabel jumlah ini untuk menghitung panjang dari sentimennya sama kayak tadi, terus kita visualisasiin pakai ggplot. Masih sama kayak tadi, X-nya sama dengan sentimen, Y-nya sama dengan jumlah. Terus kita visualisasiin pakai diagram batang, terus kita kasih keterangan yang mana X-nya, sumbu X-nya itu label negatif, sumbu Y-nya jumlah review. Terus untuk judulnya grafik label negatif dan subjudulnya visualisasi berdasarkan review bernilai negatif. Terus si result tadi bakal kita outputin pakai output EQ plot. Selanjutnya kita bakal bikin logika untuk button all atau input all. Sama kayak tadi kita pakai result untuk menaruh datanya, terus kita grouping berdasarkan sentimen. Bedanya kalau tadi kita filter dulu, sekarang kita nggak perlu ngefilter karena untuk yang button all ini kita bakal nampilin semua datanya. Terus kita pakai variabel jumlah juga untuk menghitung panjang dari sentimennya. Kita visualisasiin pakai ggplot, yang mana sumbu X-nya sentimen dan sumbu Y-nya jumlah. Kita pakai geomcode lagi untuk visualisasi diagram batangnya. Terus kita kasih keterangan
sumbu X-nya merupakan label keseluruhan, dan sumbu Y-nya jumlah review. Untuk judul sendiri grafik label keseluruhan, dan subjudulnya perbandingan label dari review seluruh pengguna. Terus kita outputin resultnya pakai output AQPlot, sama kayak tadi. Untuk button yang terakhir, yaitu button top, di sini kita bikin variabel top 10. Sebenarnya nggak top 10 karena cuma nampilin sekitar 6 data. Terus top 10 ini kita isi sama data frame DTMD. DTMD ini merupakan data frame yang data-datanya berasal dari DTMV, yang mana dia punya dua variabel, word sama frekuensi. Terus result ini kita isi dengan top aja, kita isi dengan top, terus kita ggplotin atau kita visualisasiin. X-nya kita taruh variabel word, dan Y-nya kita kasih variabel frekuensi. Sama kayak tadi kita pakai diagram batang, cuman bedanya sekarang dibalik. Jadi kalau tadi datanya dari bawah ke atas, sekarang dari samping ke samping lagi, dari kiri ke kanan. Kita kasih keterangan juga buat X-nya adalah kata dan Y-nya adalah frekuensi. Untuk judulnya kita pakai grafik kemunculan kata-kata dan subjudulnya kata-kata dengan kemunculan paling banyak. Terus yang terakhir untuk Chang Run Apps, di sini merupakan fungsi buat ngejalanin Shiny-nya. Jadi Shiny App sama dengan UI, dan server sama dengan server. Kenapa sama dengan UI dan sama dengan server? Karena di sini kita deklarasiin variabelnya merupakan UI, dan servernya juga kita deklarasiin sebagai server. Jadi kalau kita deklarasiin dengan nama yang berbeda, Shiny App-nya juga bakal pakai nama yang beda sesuai apa yang kita gunakan. Oke, coba kita run sekalian demo programnya. Kita run dari atas. Oke, buat visualisasi datanya sendiri, tampilannya seperti ini, cukup sederhana. Yang pertama ada visualisasi data bernilai positif. Di sini cuma ada satu diagram, yaitu diagram yang berlabel positif dan jumlahnya. Terus visualisasi data bernilai netral, dia juga sama seperti yang tadi, dan visualisasi data bernilai negatif. Terus juga kita punya visualisasi data keseluruhan, yang mana dia bakal nampilin visualisasi dari data-data yang ada di nilai positif, nilai netral, dan nilai negatif menjadi satu kesatuan. Supaya kita bisa melihat yang mana sih yang paling dominan dari review atau label ini. Di sini bisa kita lihat yang paling banyak adalah label positif atau sentimen positifnya dengan jumlah 2903, terus diikutin sama netral jumlahnya 585, dan negatif dengan jumlah 572. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari diagramnya atau datanya, kita bisa tahu kalau produk ini nilainya positif atau sentimennya positif. Jadi produk ini tuh bagus dan layak untuk direkomendasikan. Terus kalau untuk visualisasi kata yang sering muncul, kita di sini punya 6 kata, ada seller, pengirimnya, enak, dan cepat. Oke, jadi di sini itu sebenarnya seharusnya kita pakai stop word biar kata-kata kayaknya sama dan ini nggak muncul. Cuman karena dari bahasa R-nya belum ada stop word bahasa Indonesia, jadi sepertinya kami harus download stop word dari luar. Tapi karena berbagai alasan belum bisa kami lakukan. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.